Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramli dari kelas reguler BAB, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Yang saya hormati kepada Bapak Salman Al-Farisi selaku dosen pengampu mata kuliah keilmuan. Tujuan saya di sini adalah ingin menjelaskan sebuah materi tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan tokoh di balik lahirnya Nahdlatul Ulama. Pertama-tama marilah kita tawassul dulu kepada tokoh-tokoh pendiri NU agar materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada antum-antum semuanya yang mendengarkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Berbicara tentang Nahdlatul Ulama atau NU, siapa yang nggak tahu tentang Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi Islam dan organisasi masyarakat yang di dalamnya tidak hanya membahas tentang agama, tetapi juga membahas tentang pendidikan, sosial, dan politik. Dan yang paling utama yakni ilmu pendidikan. Nahdlatul Ulama ini lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Jadi NU ini berdiri sebelum negara kita tercinta ini berdiri atau merdeka. Kurang lebih NU ini kan lahirnya tahun 1926 dan negara kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kurang lebih jaraknya 20 tahunan lebih. Jadi NU itu merupakan organisasi yang lama telah berdiri sampai sekarang. Dan yang mendirikannya itu Mbah Hashim. Mbah Hashim ini seorang ulama yang lahir di Nusantara ini dan mendirikan sebuah pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mbah Hashim ini mendirikan Nahdlatul Ulama dengan perantara gurunya yakni Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan, guru-gurunya para wali. Yang akan saya jelaskan pertama yakni tentang pengertian sejarah. Kan yang kita bahas itu sejarah. Yakni saya akan menjelaskan pengertian sejarah menurut beberapa ahli Islam. Yang pertama yakni Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini seorang sejarawan muslim yang menuliskan buku berjudul Muqaddimah. Menurutnya Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat dan kehidupan di masyarakat. Dapat saya simpulkan dari pendapatnya Ibnu Khaldun tadi, menurut beliau ini, sejarah itu kejadian masa lampau yang telah terjadi baik di masyarakat ataupun watak masyarakat itu tersendiri. Yang selanjutnya yakni menurut Raden Muhammad Ali. Raden Muhammad Ali ini adalah sejarawan akademisi. Menurut beliau, sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian yang benar-benar telah terjadi atau ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang terjadi di masa lampau. Jadi betul kata saya tadi yang saya simpulkan dari pendapatnya Ibnu Khaldun. Kalau sejarah itu adalah kejadian di masa lampau dan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang kejadian masa lampau baik dari
peperangan, sejarah berdiri satu organisasi, sejarah berdiri satu bangsa, sejarah baik itu sejarah dan semua yang terlibat di dalam sejarah itu dibahas dalam ilmu sejarah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kata, yaitu nahdah dan ulama. Nahdah ini artinya itu kebangkitan, dan ulama orang yang alim. Jadi kalau kita gabungkan nahdah dan ulama menjadi Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama, didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Jadi Nahdlatul Ulama ini berdiri di Surabaya karena di Jawa ada tempat-tempat ulama, khususnya yang kita kenal sebagai Wali Songo itu, yang seperti Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Muria, Gunung Jati, dan Sunan Kudus, dan sunan-sunan lainnya serta ulama-ulama lainnya. Sedangkan secara istilah, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah dalam wadah para ulama dan pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi NU ini lahir bukan untuk menggantikan organisasi lain, tetapi bertujuan untuk memelihara hubungan antara NU dan organisasi lainnya dan dengan seluruh rakyat Indonesia, serta melestarikan apa yang telah diajarkan dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam yang berlandasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang kita tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari beberapa kata yang merupakan ajaran Islam dengan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya seperti ilmu fikih, kita kan mengikuti 4 mazhab untuk umat muslim sedunia. Yang pertama itu Abu Hanifah An-Nu'man atau dikenal dengan Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas yang sering kita dengar Imam Malik. Yang ketiga Imam Muhammad Idris As-Syafi'i. Ya, yang kita gunakan di negara Indonesia, yaitu kita di Indonesia itu mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i ini paling sesuai untuk digunakan ajarannya ini di Indonesia, baik sesuai dari berbagai aspek. Dan yang keempat yaitu Imam Ahmad bin Hanbal atau yang sering disebut Imam Hambali. Ini saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi dulu itu pada awal abad ke-20 di Nusantara, Madhabiyah tradisional dan Salafiyah ortodoks yang pertama menunjukkan pada ekspresi keabadian Muslim Nusantara sejak era awal penyebaran Adam dari Timur Tengah. Menurut beberapa cerita, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ini adalah untuk melengkapi organisasi-organisasi Islam yang untuk menjalankan ajaran Islam, dan NU ini yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Menurut ceritanya ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mendapatkan wahyu atau perintah dari gurunya, yakni Syekhona Khalil Bangkalan, rajanya gurunya para wali Nusantara. Beliau ini dimandatkan oleh gurunya yaitu Syekhona Khalil Bangkalan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama pada saat itu. Dan
Beliau ini mendirikan Nahdlatul Ulama dengan berbagai ulama lainnya. Salah satunya yakni Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Jawa Timur sana. Ceritanya itu begini. Pada suatu hari Kiai Haji As'ad Samsul Arifin ini dipanggil oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan, untuk menyampaikan sebuah tongkat dan sebuah tasbih untuk disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai As'ad ini merupakan murid atau santri yang sangat patuh kepada gurunya. Syekhona Khalil Bangkalan ini berpesan kepada Kiai Haji As'ad untuk menyampaikan tongkat dan tasbih ini kepada Kiai Haji Hasyim tanpa memegangnya. Untuk tasbihnya itu langsung dikalungkan kepada Kiai Haji As'ad dan tongkatnya itu dibawa, lalu disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan setelah itu mendirikan Nahdlatul Ulama dengan berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, dan diberlatangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor paham keagamaan. Yang kedua, politik bangsaan. Yang ketiga, keberadaan ekonomi. Yang keempat, kehadiran pondok pesantren sebagai wujud kebangkitan ulama. Jadi pada masa itu pondok pesantren lah yang menjadi jalur pendidikan pada saat itu, seperti pondok pesantrennya Syekhona Khalil Bangkalan di Tebu Ireng dan berbagai pondok pesantren lainnya yang besar itu seperti di Jawa, dan kemudian menyebar di seluruh Indonesia. Seperti itulah yang tadi tentang materi sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, dan yang kedua ini tentang tokoh-tokoh berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang pertama ini ada Syekhona Khalil Bangkalan. Beliaulah pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama yang memandatkan kepada Kiai Haji Hasyim untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Yang kedua yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar pertama berdirinya Nahdlatul Ulama yang lahir di Jombang. Wakil Rais Kiai Haji Dahlan As'ad Surabaya. Khatib Kiai Haji Abdul Halim Surabaya. Akwan Kiai Haji Mas Al-Alwi bin Abdul Aziz Surabaya. Kiai Haji Ridwan Abdul, Kiai Haji Amin Abdul Syakur, Kiai Haji Hasbullah, Kiai Haji Nahwawi Surabaya, Kiai Haji Syarif, Kiai Haji Yasin Surabaya, Kiai Haji Nawawi Amin Surabaya, Kiai Haji Bishri Samsuri Jombang, Kiai Haji Abdul Hamid Jombang, Kiai Haji Abdullah Ubaid Surabaya, Kiai Haji Dahlan Abdul Kahar Mojokerto, Kiai Haji Majid, Kiai Haji Masyhuri Lasem atau Kiai Haji Moh Zubair, dan Kiai Haji Raden Muntah Madura, dan banyak lainnya. Tadi saya sebutkan berbagai tokoh-tokoh utama yang berkontribusi di dalam Nahdlatul Ulama, dan tokoh-tokoh yang berdirikan yang pertama yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Kiai Haji
Zainul Arifin, Kiai Haji Zainul Mustafa, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau ini selaku putranya Mbah Hashim. Dan yang terakhir yakni Kiai Haji Syam'un dan Kiai Haji Mashkur. Dapat saya simpulkan dari materi saya tadi bahwa Nahdlatul Ulama adalah sebagai jam'iyah diniyah, adalah wadah para ulama dan pengikut-pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit kata-kata dari saya. Tiada laut tidak berbuih, tiada langit tidak berbintang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.